Dunia usaha siap masuki new normal, itulah topik dialog kita hari ini. Pemerintah telah menggaungkan kondisi new normal atau tatanan kehidupan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu para pengusaha juga sudah siap menerapkan new normal karena tidak jauh berbeda dengan skema yang dijalankan saat work from home. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Raden Pardede. Kami juga mengajak Anda pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Melalui sambungan telepon saya ke Pak Raden. Selamat pagi Pak Raden, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik, terima kasih. Bagaimana kabar di sana? Baik, saya juga alhamdulillah. Pak Raden, kalau kita melihat kondisi atau data-data di lapangan saat ini, kurva belum melandai. Kasus masih eksponensial, kemudian penambahan kasus juga masih tinggi. Apakah Anda melihat dunia usaha dalam waktu dekat ini sudah siap untuk memulai membuka usaha mereka? Yang pertama yang harus dilihat adalah kita juga memantau data-data ini secara dekat ya. Jadi memang daerah demi daerah itu tidak sama. Bagaimana perkembangan daripada kasusnya, kemudian bagaimana perkembangan dari transmisinya ya antar orang. Ya. Kita tentu pengusaha sangat concern mengenai kehidupan manusia, kehidupan dari para pekerja, kehidupan dari para kondisi UKM. Di baik, kalau kita Pak Raden, kalau kita melihat kondisi di Jakarta saja sekarang memang indeks penularannya itu sudah di bawah 1, RO-nya sudah di bawah 1, itu kabar yang menggembirakan, dan PSBB kabarnya tidak akan dilanjutkan lagi. Ini artinya banyak yang kemudian mengartikan bahwa 5 Juni nanti akan dibuka semua mal di Jakarta ini, meskipun bertahap, ada yang bilang 5, ada yang akan dibuka tanggal 8. Apakah memang ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan presentasi Anda waktu itu yang sempat bocor? Iya memang, kan kita waktu kami membuat bahan presentasi tersebut adalah juga melihat data-data yang sebelumnya dan perkiraan para modeler di bidang epidemiologi. Ya. Jadi dari situ kita mencoba memproyeksikan akan dimulai Juni karena puncaknya kan terjadi adalah di bulan Mei. Jadi RT atau R0 yang transmission rate-nya itu memang sudah di bawah 1. Nah, PSBB sendiri itu akan selesai di tanggal 4 Juni. Seperti kita tahu, dampak daripada orang tidak bekerja karena memang diperintahkan oleh negara, diperintahkan oleh pemerintah ini kan sudah 2 bulan tidak bekerja, itu sangat berat sekali. Buat pekerja, buat rumah tangga berat sekali, demikian juga buat pengusaha-pengusaha. Jadi para pengusaha ini sekarang meminta banyak sekali bantuan, termasuk meminta restrukturisasi kepada perbankan. Namun itu pun tidak akan mungkin terus kalau kegiatan ekonomi tidak mulai digerakkan. Jadi harapan kita adalah sesudah tanggal 4 Juni ini, pemerintah DKI akan membuka Jakarta, tetapi tetap dengan catatan tadi bahwa protokol tatanan kehidupan baru, bagaimana orang bekerja, bagaimana orang bertransportasi, bagaimana orang makan, bagaimana orang selalu harus bermasker, mencuci tangan. Itu adalah kelihatannya merupakan perilaku baru yang kita harus rubah ya, dari yang dulu tidak seperti itu menjadi seperti itu dengan apa yang dikatakan Mbak tadi, karena ini adalah new normal, di mana virus ini akan bersama kita dulu untuk cukup waktu mungkin hampir 1 tahun lebih ke depan, karena vaksin ini baru mungkin terdistribusi dengan baik tahun depan atau akhir tahun depan. Jadi kita memang harus menyesuaikan diri. Namun begitu, para pengusaha, dunia usaha ini juga menyesuaikan diri. Memang tidak mungkin kita akan 100% bekerja penuh. Tetapi 30, kemudian dimulai dari 20, 30, 50, 60%, itu kan tetap jauh lebih baik daripada 0. Karena kalau 0, cash flow-nya 0, maka pekerja juga kita tidak akan bisa mampu hire, mereka tidak dapat gaji, semuanya menjadi repot. Ya, kita R0 atau reproduction number memang saat ini Jakarta di bawah 0, tapi bukankah R ini sendiri di bawah 1, sorry. R ini sendiri dipengaruhi oleh perilaku. Ada parameter yang harus kita tunggu saat ini. Kita saat ini berhadapan dengan arus balik, Pak Raden.
Dan ini Ya. saya rasa virus terus bergerak, data juga terus bergerak, terus fluktuatif. Bagaimana Anda bisa melihat atau mensinkronkan kondisi yang akan datang dengan parameter yang harus kita tunggu ini, ada lebaran dan arus balik, dengan pembukaan mal-mal secara bertahap nantinya di Jakarta? Tentu pertama harapan kita adalah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan tegas, ya, untuk mencegah jangan sampai ada impor kasus yang baru, ya, terutama yang disebutkan tadi arus balik, ya. Atau dilakukan biasanya adalah di berbagai negara dilakukan karantina dulu. Jadi karantina merupakan salah satu prasyarat penting kalau terjadi arus balik seperti ini, ya, dan kita harus disiplin di situ. Harapan kita begitu. Itu sebabnya kami mendukung artinya apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden, di mana dia mengirim militer maupun polisi untuk mendisiplinkan masyarakat kita. Harapan kita masyarakat kita sendiri sadar, namun dalam banyak hal masyarakat kita sendiri harus didisiplinkan dulu. Ya, ada sedikit tekanan mungkin supaya kita disiplin semua. Namun begitu, bahwa mal tadi akan dibuka, sebetulnya kata kuncinya adalah disiplin di dalam membuat tata cara bagaimana kita berbelanja, bagaimana kita pergi ke mal. Misalkan bahwa jumlah orang yang di dalam satu ruangan di mal itu sendiri akan dibatasi. Kemudian bagaimana berinteraksi di mal itu sendiri, mau membayar ke kasir atau mau misalkan belanja di satu tempat tertentu. Mungkin akan ada pembatasan-pembatasan berapa orang di dalam satu ruangan ini yang bisa belanja. Saya kok agak optimis ya, disiplin di mal bisa diterapkan. Saya optimis juga di mal bisa, apalagi yang kita saksikan misalnya mal-mal di kawasan Senayan yang memang penjagaannya ketat begitu. Protokol kesehatan dengan cara atau budaya konsumen yang datang itu saya juga optimis. Tapi bagaimana dengan tempat-tempat keramaian yang high risk? Pasar. Nah itu memang yang kami katakan tadi. Misalkan tempat keramaian yang high risk, apalagi misalkan katakan seperti pasar lah, ya kan, akan lebih sulit memang disiplin di sana. Oleh karena itu kita harapkan kalau di mal seperti yang Mbak katakan tadi memang lebih mudah. Di pasar-pasar ini yang perlu memang di pusat-pusat perdagangan ini memang perlu pengawasan yang lebih ketat, ya. Jadi meskipun sudah ada protokol, implementasi di lapangan, apakah satpam, apakah polisi, diperbanyak untuk menegur mereka. Tentu ditegur tidak dengan kekerasan ya, tapi didisiplinkanlah. Persoalannya kadang-kadang kan masyarakat kita ini secara umum kalau hanya dibiarkan semua banyak ikut-ikutan. Jadi akan ada disiplin yang lebih keras. Demikian juga terutama adalah penyediaan masker. Jadi memang kita harapkan di pasar-pasar utamanya disediakan masker. Kalau di mall, setahu saya mereka berencana untuk membagi masker juga. Jadi setiap pengunjung yang masuk ke mall itu sudah harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker dikasih. Baik. Nah inilah bantuan dari Pemda diharapkan terutama di pasar-pasar. Karena mungkin juga mereka memang tidak punya masker. Gitu loh. Kita harus bagikan itu. Kemudian cara berdagangnya pun dibuat berjarak. Kita tahu itu tidak optimal. Tapi menurut saya tetap lebih bagus kita bekerja katakan 50% daripada tidak bekerja sama sekali. Karena kalau sudah tidak bekerja pendapatan nol. Dan itu susah sekali buat kita semua. Dengan konsekuensi akan adanya klaster-klaster baru dari tempat-tempat keramaian yang high risk tadi? Ya, saya pikir begini. Seperti yang dikatakan Mbak tadi, kita akan hidup berdampingan dengan virus ini. Kalau ada klaster, kita harus isolasi. Kita tidak bisa tahu memang dinamika dari perilaku si COVID-19 ini. Karena konon COVID-19 ini juga pinter. Ya, dia bergerak mutasi sendiri. Oleh karena itu, pada saat kita menghadapi penyakit seperti ini, kita nggak bisa hanya punya satu jurus. Ya. Kita harus punya banyak jurus dan ada fleksibilitas. Ini seperti
tentara yang maju ke medan perang, ya, dia harus menyesuaikan dengan bagaimana perilaku dari musuhnya. Kira-kira begitu nih, karena memang musuh ini yang tidak kelihatan ini, dia punya kepintaran yang hebat sekali. Sehingga kita nggak bisa hanya mengharapkan dia ke kiri terus atau ke kanan terus. Dia akan bergerak dinamis. Oleh karena itu, kita manusia pun harus melawan dia secara dinamis. Ya, jadi kalau terjadi outbreak atau disebutkan tadi klaster baru, itu harus dengan siap kita harus isolasi dia, karantina dia. Tetapi hidup ini harus berjalan terus, gitu loh. Kita nggak boleh menyerah sepanjang kita terapkan protokol-protokol kesehatan yang keras tadi, yang kita sebutkan protokol-protokol dan disiplin itu. Saya pikir itu yang maksimum kita bisa lakukan. Dari pakar epidemiologi, Pak Raden, angka reproduksi efektif kurang dari 1 ini adalah sesuatu yang bagus, kita berkaca di Jakarta saja. Tapi harusnya ini harus bertahan dulu selama 14 hari, in a row, 2 minggu. Jadi tidak ada penambahan kasus yang signifikan. Iya. Apakah dengan penelitian yang Anda lakukan, presentasi yang Anda lakukan itu, kemudian saya bisa mengambil kesimpulan, mengesampingkan data-data dari pakar epidemiologi. Tapi ditahan dulu Pak Raden, kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, usai pariwara berikut kami kembali.